Tertulis dalam Alkitab firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Damai sejahtera, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus turun menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya pada hari ini Selasa malam tanggal 1 Agustus 2023. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita serahkan semua pergumulan kita, semua persoalan kita ke dalam tangan Tuhan. Sampainya Yesus satu-satunya yang bisa pelihara hidup kita. Dunia bukan juru selamat kita, manusia bukan pemelihara kita, tapi semuanya datang dari Tuhan Yesus. Kalau kata itu sentral hidup kita hanya kepada Dia, Bapa Yesus Kristus. Saya Pastor Yakub Rahmat, kami menyanyikan sebuah pujian, serahkan hidupmu kepadanya. Karena tema firman Tuhan pada malam hari ini, masakan engkau mencari hal yang besar bagimu sendiri? Jangan mencarinya. Nanti kita baca, itu ada ayatnya, saudara. Kalau kita baca puji Tuhan malam hari ini, satu pasal penuh, hanya 5 ayat, Yeremia pasal 45. Dan kita mencari Tuhan bukan mencari hal yang besar. Nanti Tuhan kan atur semuanya. Oleh karena itu berserah total kepada Tuhan Yesus. Sebab semuanya ada di dalam otoritas ilahi, kedaulatan Tuhan yang sempurna. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Amin, haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Haleluya. Dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus, dan percayalah hanya kepadanya, Dia akan bertindak. Amin, haleluya. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Haleluya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Amin, haleluya. Serahkanlah hidupmu kepadanya, serahkanlah seluruh kekhawatiranmu, sebab hanya di dalam tangannya ada kuasa yang besar. Percayalah hanya kepada Yesus. Haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berserah pada Yesus, berseru kepada Yesus, Dia akan memberi kedamaian yang kekal. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan,
Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, oh Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang sangat kucintai, aku serahkan hidupku sepanjang hari ini hanya kepada Engkau, dan aku mau taat pada firman-Mu. Sucikanlah mulutku Bapa, hatiku dan pikiran. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Firman-Mu adalah sumber kebenaran, firman-Mu sumber kekudusan. Hormat dan puji hanya bagi Yesus. Terima kasih. Ampunilah dosaku, ampunilah Bapa. Aku akui aku banyak salah, banyak dosa. Sucikanlah hidupku oleh darah Yesus. Roh Kudus, tuntunlah hidupku Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita berbaring tidur, mari di malam pertama di bulan Agustus ini selalu kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Bukti nyata Bapak Ibu selalu disertai Tuhan bersama saya. Saya bersaksi, saya sebagai hamba Tuhan juga seringkali punya masalah. Seperti contoh, ada perasaan sakit di bawah perut saya. Mungkin itu usus atau apa itu. Ya, karena saya kan suka menyanyi teriak-teriak melayani Tuhan. Ya. Sakit saudara. Ya, bagaimana nih saya datang takut itu di bawah sakit. Ke usus atau apa itu. Tapi saya menangis kepada Tuhan. Berserah total kepada Tuhan. Apa mau periksa dokter atau menyatakan dokter, tapi saya punya dokter di atas segala dokter. Itulah Yesus Kristus yang saya sembah. Saya tumpangin tangan bagian perut yang sakit. Ya, sakit, berdiri sakit, ini sakit. Saya takut kalau secara manusia takut saudara. Ya kita masih manusia. Tapi untuk besar kita punya Yesus yang ajaib. Pertaruhkan hidupmu, hidupku ke dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan Dia akan bertindak. Dalam Mazmur 37 ayat 5. Dalam 1 Petrus 5:7, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara hidupmu. Sama dengan apa yang saya alami. Secara manusia kita ada rasa khawatir, tapi untung di balik kekhawatiran kita punya penolong yang sempurna. Saya sangat percaya akan janji Tuhan. Sebab apa yang tertulis dalam firman Tuhan, ia pasti digenapi. Saya sebagai hamba Tuhan selalu rajin baca Alkitab. Dan saya sebagai pelaku firman Tuhan mengimani. Pelaku firman mengimani apa yang tertulis di dalam Alkitab. Setiap kita tidak terlepas dari masalah, pencobaan. Yesus sendiri pernah mengalami pencobaan. Lukas pasal 4, Matius pasal 4. Tapi karena kita dipenuhi Roh Kudus, Yesus penuh dengan Roh Kudus, demikian kehidupan kita harus penuh dengan Roh Kudus. Roh Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 14 kan, ayat 26, Roh Kudus, Roh penghibur akan mengajar kita, mengingatkan kita akan setiap firman yang dikatakan. Seperti saya percaya firman Tuhan tertulis dalam Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Pada waktu saya mengalami sakit seperti itu, saya datang kepada Yesus, saya menangis. Di pagi hari saya datang kepada Tuhan menangis, saya tumpangin tangan dalam nama Yesus. Aku perintahkan segala bentuk sakit penyakit dalam usus, dalam perut. Aku pergi keluar dalam nama. Aku tidak mau periksa dokter manusia. Kalau periksa dokter mungkin dokter akan bicara operasi atau sakit ini, sakit membuat kita kecewa, membuat kita tambah cemas, tambah khawatir. Tapi saya datang kepada dokter di atas segala dokter. Itulah Yesus Kristus. Tuhanku yang ajaib. Saya sebagai hamba Tuhan hanya kepada Yesus saya berseru.
Saya tidak ada pribadi lain yang saya agungkan, yang saya tinggi-tinggikan. Hanya Dia, Yesus Kristus, yang saya ajarkan bersama Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Karena kita semua sama di hadapan Tuhan, anak daripada Bapa kita Tuhan Yesus. Maka apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Saya tumpang Tuhan, saya menangis dalam nama Yesus. Segala sakit sembuh. Sebab saya percaya kepada firman Tuhan tertulis dalam Yeremia 33 ayat 6 ini. Saya baca, ini langsung saya buka, saudara. Tangan saya buka Alkitab, langsung Tuhan buka Yeremia 36. Tidak cari-cari lagi, langsung ini keajaiban terjadi, saudara. Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Mari kita datang kepada Yesus. Sesungguhnya Tuhan akan mendatangkan kepada siapa? Kepada mereka, Bapak, Ibu, Saudara bersama saya. Saya Pastor Yakub Rahmat. Sesungguhnya Tuhan akan mendatangkan kepada Yakub Rahmat kesehatan dan kesembuhan. Dan kepada Bapak Ibu, imani saudara. Ini firman Tuhan. Saya iman ini firman Tuhan yang lihat dari surga. Ya, Tuhan lihat loh. Saya saat ini saya dilihat oleh Bapa di surga. Saya imani. Saya hamba Tuhan, cinta kepada Bapakku Yesus. Bos di atas segala bos. Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Bapa di atas segala Bapa. Dia ajaib. Dia sanggup melakukan apa saja, saudara. Tertulis di dalam Ulangan pasal 7 ayat 21. Jangan gemetar. Kalau penting kita punya hubungan sehat, makin penting dari saat ini harus kita punya hubungan yang sehat dengan Tuhan. Kalau tidak punya hubungan sehat dengan saudara-saudara, sakit-sakitan menghadapi dunia ini kan dunia kacau balau, saudara. Ya, kalau turutin dunia, wah kita tidak mengalami mujizat, saudara. Lihat ini, Ulangan 7:21. Jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Amin. Saya imani pada waktu saya mengalami sakit, gemetar secara manusia, karena sakit, saudara. Gerak sakit, ini sakit. Berjalan sakit, kan ngeri saya dalam pelayanan. Kalau sakit, ada apa ini? Tapi untung besar, saya percaya firman Tuhan. Saya lebih percaya kepada firman Tuhan dari fakta yang saya sakit. Saya imani, sebab Tuhan kita Tuhan yang besar. Firman Tuhan katakan, jangan gemetar karena mereka. Jangan gemetar karena kesakitan saya. Jangan gemetar saudara punya masalah. Kekhawatiran kita silakan sebagai manusia, tapi datanglah kepada Yesus. Sebab Tuhan katakan, sebab Tuhan Allahmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita. Tuhan yang besar, Allah yang besar. Bapa kita Yahweh, Elohim Adonai. Dia sanggup melakukan perkara besar, Allah yang besar dan dahsyat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga sembuh total, saya tidak sakit lagi, saudara. Jalan tidak sakit, batuk tidak sakit, apapun tidak sakit. Sungguh, karena Tuhan yang menyembuhkan. Banyak saya mengalami pertolongan Tuhan. Karena Tuhan memberikan saya kasih karunia kesembuhan. Kalau saya mendoakan hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan yang sakit, saya dengan iman. Tapi saudara yang sakit, kalau didoakan, saudara harus punya iman sungguh. Harus berdoa sungguh-sungguh. Ya. Dan harus hidup benar di dalam firman Tuhan. Nggak boleh hidup kacau-kacauan, saudara. Nggak boleh mempermainkan Tuhan. Tuhan Yesus itu luar biasa. Maka kita harus respect sama Tuhan. Harus cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya melakukan apa firman Tuhan. Supaya jangan sampai kita hidup di dalam dosa. Diperbudak oleh uang, diperbudak oleh dosa. Tapi mari kita diperhamba oleh Tuhan Yesus. Kita jongosnya Tuhan. The servant of God. I am the servant of God. Saya adalah hamba Kristus. Saya jongosnya Tuhan. Mau saya jongos Tuhan. Mau. Oh, jongosnya Tuhan Yesus. Jongos Bapa di surga yang pencipta segala-galanya. Saya tunduk kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Perintah aku Bapa. Aku jongos Bapa. Aku hamba Tuhan Yesus. Tapi aku juga anak Tuhan Yesus. Ingat saudara. 3 status kita. Hamba Tuhan Yesus. Anak Tuhan Yesus. Dan milik Tuhan Yesus. Kalau hamba. Supaya belajar kita rendah hati jadi hamba. Kalau cuma anak tok bisa sombong. Oh mentang-mentang anak. Tapi kalau hamba, kita belajar rendah hati. Dan anak di sini punya hubungan cinta kasih antara anak sama Bapa. Sebab kita punya konsep Bapa kita sangat cinta kepada kita. Dan kita sebagai anaknya harus cinta kepada Bapa di surga. Dan ketiga, kalau milih Yesus kita berserah. Harus tidak boleh komplain, tidak boleh ngomel, tidak boleh. Tapi harus berserah total kepada Tuhan. Seperti lagu ini. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Mari kita baca. Karena Baruk ini saya mau baca tentang Baruk.
Karena Baruk ini dikatakan di sini tema firman Tuhan, masakan engkau mencari hal yang besar bagimu sendiri, jangan mencarinya, tapi yang besar itulah Tuhan Yesus. Mari kita baca kitab Nabi Yeremia pasal 45. Puji Tuhan, di malam ini hanya satu pasal tapi 5 ayat, saudara. Tapi ada hal yang penting yang kita dapatkan dari firman Tuhan ini. Saya mau baca ada yang ke-1. Firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baruk bin Neria waktu Baruk dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda menuliskan segala firman tersebut dalam sebuah kitab yang langsung dari mulut Yeremia. Beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang engkau, hai Baruk. Oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku, dan aku tidak mendapat ketenangan. Ini ngomel, saudara Baruk. Dalam kehidupan kita sama, apapun masalah kita, tapi jangan pernah ngomel. Di sini celaka aku, jangan pernah ngomong celaka. Dalam nama Yesus, kita adalah anak-anak yang diberkati sama Tuhan. Baruk ini adalah penulisnya dari Nabi Yeremia. Dia penulis, saudara ya. Kalau kita buka di dalam Yeremia 35 ayat 5, Yeremia 36 ayat 5, ya ini saya mau baca tentang Baruk. Pada suatu kali Yeremia memberi perintah kepada Baruk. Nah ini, aku ini berhalangan tidak dapat pergi ke rumah. Jadi Baruk ini juru tulisnya, seperti sekretaris, disuruh tulis-tulis apa yang Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia. Baruk juru tulisnya. Tapi Baruk ini suka ngomel, saudara. Di sini, celakalah aku, sebab Tuhan menambahkan kedukaan kepada penderitaan. Jangan, setiap saudara punya masalah, setiap pergumulan, jangan pernah ngomel, jangan pernah nyalakan Tuhan. Tapi lebih bagus kita koreksi diri. Lebih bagus kita minta ampun sama Tuhan. Lebih bagus kita rendah hati, datang menangis sama Tuhan. Seperti saya pada waktu mengalami sakit, saya nangis kepada Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosaku. Ada hal yang tidak berkenan, ampun Tuhan. Kita rendah datang kepada Tuhan. Maka berikutnya lihat ini, saudara, ya. Ayat yang keempat, maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya apa yang kubangun dan akan kuruntuhkan, dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Lihat ini kuasa Tuhan di dasar seluruh negeri, seluruh dunia ini kalau mau dibinasakan sama Tuhan bisa. Tuhan bisa menciptakan manusia lagi, saudara. Bisa. Otoritas Tuhan, mau apa kita nih? Lebih bagus kita rendah hati datang kepada Tuhan. Banyak manusia sombong berani sama Tuhan. Tapi mari kita belajar rendah hati, takut sama Tuhan. Ayat yang kelima yang terakhir. Ini baru ngomong apa, saudara? Oh, ini firman Tuhan. Masakan engkau mencari hal yang besar bagimu sendiri? Jangan mencarinya. Sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atau segala makhluk. Demikian firman Tuhan. Tapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Amin. Coba saudara. Baru selain ngomel, maka dijawab sama Tuhan, masakan engkau mencari hal yang besar? Baru mungkin kelihatan ambisi, saudara. Mungkin disuruh sama Yeremia nulis melulu. Wah, kapan aku jadi raja? Mungkin ya. Kan saya katakan, masakan engkau mencari hal yang besar bagimu sendiri? Jangan, saudara. Apapun hidup kita, jangan mencari. Tapi carilah Tuhan Yesus. Jangan mencari. Boleh, saudara, ya harus pekerjaan saya, ya. Tapi nomor satu Tuhan. Jangan itu nomor satu. Cari uang nomor satu. Cari pekerjaan Tuhan dibikin nomor 2, nomor 3. Salah, saudara. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau saudara baca di Matius pasal 20 juga dikatakan demikian ya. Ayat 26. Tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi menjadi pelayan. Artinya apa? Rendah hati kita di depan Tuhan. Ya, mencari perkara besar seperti Baruk tadi. Dijawab sama Tuhan, masakan kau mencari hal yang besar bagimu sendiri? Ya, jangan mencarinya, tapi lebih bagus kita mencari Tuhan. Seperti dalam Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Amin, puji Tuhan. Mari melalui firman Tuhan pada malam ini mempelajari kita semua. Mari kita merendah hati datang kepada Tuhan. Jangan pernah ngomel. Tapi lebih bagus kita bersyukur kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, serahkan semua persoalan ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak. Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Serahkanlah hidupmu kepada Yesus. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Amin. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah dia sanggup menolongmu. Amin. Haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian yang abadi. Haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus.
Percayalah Dia sanggup menolongmu. Amin, haleluya. Berseru pada Yesus, berseru pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dia Bapa yang setia. Mari kita mau setia datang kepada Yesus, hormati Tuhan Yesus, dan kita cintai dan taat. Jadilah pelaku firman. Hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan semua berkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.